Selamat sore ibu-ibu anggota komunitas kebaya Indonesia. Selamat sore pula adik-adik yang saya cintai, adik-adik mahasiswa dan kakak-kakak mahasiswa. Ya, pada sore hari ini saya akan memberikan materi tentang kewirausahaan atau entrepreneur. Dimana kalau kita mau merujuk tentang pengertian kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari, yang harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha dalam menjalankan suatu usaha, maka kita sebut sebagai wirausaha. Antara lain, dia harus memiliki skill atau kemampuan, tekad atau kemauan, modal, dan target tujuan. Nah, entrepreneur telah dianggap memiliki kemampuan untuk mandiri dan berhasil atau sukses, dan bahkan memberikan peluang kerja bagi orang lain. Entrepreneurship berkembang menjadi beberapa ilmu. Salah satunya ada government entrepreneur, academic entrepreneur, business entrepreneur, social entrepreneur, corporate entrepreneurship, dan spiritual entrepreneurship. Nah, kali ini mana ya yang akan saya berikan untuk perkuliahan atau pembelajaran sore hari ini? Yuk kita lihat definisinya dulu yuk ya. Oke, definisi kata entrepreneur atau entrepreneurship dalam bahasa Inggris menurut Holt 1992 berasal dari bahasa Prancis yaitu entreprendre. The Concise Oxford French Dictionary tahun 80 mengartikan entreprendre sebagai to undertake, menjalankan, melakukan, dan berusaha. Bahasa Indonesianya itu to set about, memulai, to begin, memulai juga, to attempt, mencoba atau berusaha. Dalam bahasa Jerman menggunakan kata Unternehmer, diturunkan dari kata kerja Unternehmen yang berarti sama dengan arti kata entrepreneur. Ini menurut Soekardi 1991. Dalam bahasa Indonesia katanya lebih simpel karena itu bahasa kita, nggak usah susah-susah kita belajarnya ya. Kata wirausaha adalah kata gabungan dari wira yang artinya gagah, berani, perkasa, dan usaha. Jadi wirausaha adalah orang yang gagah berani dan perkasa dalam berusaha. Sehingga kata dari wirausaha atau kewirausahaan atau entrepreneur pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh ekonom Prancis namanya Richard Cantillon. Menurutnya, entrepreneur adalah agent who buys means of production at certain price in order to combine them. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ekonom Prancis lainnya yaitu Jean-Baptiste Say menambahkan definisi Cantillon dalam konsep entrepreneur sebagai seorang pemimpin. Jadi kalau Anda mau menjadi seorang entrepreneur, maka Anda harus belajar memimpin. Kemudian definisi yang lain ya, menurut yang paling terkenal adalah Frank Knight tahun 1921 yang menekankan bahwa kewirausahawan mencoba untuk memprediksi dan menyingkapi perubahan pasar. Nah, orang-orang yang pintar menyingkapi perubahan pasar, sekarang butuhnya apa, besok butuhnya apa, lusa butuhnya apa. Nah ini, orang-orang yang peka ini adalah orang-orang calon wirausahawan sejati. Karena bisnis ini penuh dengan ketidakpastian.
Kadang sekarang ini butuhnya apa, besok butuhnya apa. Dan belum tentu sekarang untung, besok untung loh. Bisa sekarang untung, besok buntung. Jadi, seorang wirausahawan harus memiliki dan melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan pengawasan. Jadi, pengarahan, pengawasan harus, planningnya harus, planning, organizing, ya, termasuk coordinating, directing, staffing, ya, budgeting, ini harus ada semua dalam bidang kewirausahaan. Nah, kemudian karena banyak sekali tentang entrepreneur, saya akan sebutkan satu persatu, nanti bingung. Yang pasti, mengapa dengan berbagai macam atau semakin banyak seorang wirausahawan di suatu negara bisa meningkatkan daya saing negara yang terkait atau negara-negara tersebut. Pertama, sebuah negara yang memiliki wirausahawan banyak tentunya akan mendapatkan penghasilan yang besar dari sektor yang pertama, pajak. Ingat ya, pajak atas kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Apabila suatu negara terlalu banyak pegawai negeri sipil yang kurang atau bahkan tidak produktif, maka mereka setiap bulan memakan anggaran negara untuk menggaji mereka yang tidak produktif. Namun sumbangsih mereka pada perekonomian nasional sangat-sangat minim, baik dari segi pajak maupun tingkat konsumsi. Jadi jangan heran karena presidennya adalah seorang wirausaha. Anda yang PNS atau ASN sekarang betul-betul harus bekerja keras ya. Tidak apa-apa, karena kami wirausahawan itu juga merasakan jantung kami seperti jantung buatan dari Tuhan yang memiliki kekuatan sangat besar. Kami seperti memiliki jantung baja. Saat ini kami untung, besok kami rugi. Saat ini kami memiliki uang banyak, besok kami kehilangan banyak sekali uang. Kalau kami tidak memiliki manajemen bisnis yang bagus, kami gulung tikar. Itu yang terjadi. Jadi sekarang makan, besok tidak makan, itu hal yang biasa untuk kami seorang wirausahawan. Sekarang kami kaya, besok miskin, itu udah biasa tuh terjadi dalam kehidupan kami seorang wirausahawan. Nah, semakin banyak penduduk menjadi wirausaha, maka ekonomi mereka akan mandiri, tidak akan tergantung pada sistem ekonomi kapitalis. Dalam hal ini pemerintah harus proaktif menyediakan modal bagi para pengusaha agar benar-benar produktif dengan bunga yang kompetitif dan tidak menghancurkan pengusaha maupun pemerintah. Terima kasih sekali di era COVID ini pemerintah sudah mengucurkan bantuan tenor perpanjangan waktu, ini sangat membantu pengusaha, atau pengecilan angsuran, atau hanya bayar suku bunga aja. Ini sudah sangat membantu untuk seorang pengusaha. Nah, hasil keuntungan usaha mereka akan disimpan di bank-bank dalam negeri, sehingga perputaran akan semakin lancar. Sehingga dengan hal tersebut modal mereka akan bertambah. Nah, sehingga mampu menembus pangsa pasar global dan nantinya menaikkan neraca ekspor impor dan akan menambah devisa negara secara signifikan. Dari segi GNP atau Gross National Product, apabila semakin banyak uang yang dihasilkan oleh putra-putri bangsa Indonesia karena berwirausaha, maka uang yang dihasilkan berpeluang semakin besar, berbeda dengan gaji yang nominalnya relatif tetap. Akan meningkatkan GNP, yaitu keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara penduduk tersebut di manapun berada,
di dalam maupun di luar negeri. Nah, dengan meningkatnya GNP ini akan semakin memperkuat ekonomi nasional secara makro dan mempercepat roda pembangunan nasional karena ketersediaan anggaran semakin meningkat. Oke. Jadi, kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan secara umum meningkatkan harkat dan martabat pribadi wirausahawan serta bangsa dan negara. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan akan semakin banyak warga negara Indonesia, khususnya mahasiswa yang terjun dalam dunia usaha. Namun perlu diperhatikan, dalam berusaha itu harus mengedepankan kejujuran, sehingga apa yang dihasilkan akan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Saudara yang terkasih, apa ruang lingkup dari entrepreneurship? Yang pertama adalah business entrepreneurship, yaitu suatu kewirausahaan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan profit atau keuntungan untuk organisasinya. Kemudian social entrepreneurship, suatu kewirausahaan yang memiliki tujuan khusus untuk misi sosial, kemanusiaan, atau religius, yang tidak mempunyai tujuan untuk menghasilkan profit atau keuntungan bagi organisasinya. Yang ketiga adalah government entrepreneurship, di mana kewirausahaan di suatu dalam organisasi pemerintahan untuk dapat memunculkan gagasan atau ide yang baru dan inovatif di dalam membangun suatu negara dan bangsa. Kemudian academian entrepreneurship, kewirausahaan di dalam suatu akademisi yang menciptakan ide atau gagasan dan penemuan baru untuk perkembangan di bidang pendidikan. Nah, corporate entrepreneurship, gabungan beberapa entrepreneurship di dalam suatu perusahaan untuk dapat menimbulkan ide atau gagasan yang menghasilkan produk-produk barang atau jasa yang baru dalam suatu perusahaan. Ada nurse entrepreneurship, kewirausahaan yang bergerak dalam bidang keperawatan untuk menciptakan suatu gagasan atau ide baru dalam bidang kesehatan, khususnya keperawatan. Ada techno entrepreneurship, di mana kewirausahaan bergerak dalam bidang teknologi untuk dapat menciptakan suatu gagasan atau ide baru dalam bidang teknologi informasi. Ada spiritual entrepreneurship atau kewirausahaan yang bergerak dalam bidang rohani untuk dapat menciptakan suatu gagasan atau ide baru di dalam bidang rohani dan untuk memenuhi kebutuhan rohani bagi pengikutnya sesuai dengan dasar agama yang dianut. Kebetulan saya ada di dua hal ini, yaitu untuk bidang rohani sama bidang keperawatan dan bidang tambah satu lagi, bidang manajemen. Ini sesi yang pertama.